Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya ketika menggunakan raket dari Maxbolt, yaitu Maxbolt Woventech 60. Nah, raket ini secara spesifikasi cukup mumpuni dan untuk teknologinya sendiri juga tergolong bisa kita rasakan langsung ya. Jadi nggak sekedar gimmick-gimmick yang nggak ada gunanya. Dan yang terpenting adalah raket ini punya harga yang lumayan terjangkau. Nah, dengan harga yang lumayan terjangkau tadi juga untuk spesifikasi, kemudian feeling, build quality, dan juga teknologinya sendiri terbilang bagus dan juga sesuai ekspektasi. Nah, tapi di sini saya tidak akan lebih detail ya membahas mengenai spesifikasi teknis dan teknologinya karena saya akan fokus ke impression pemakaiannya. Jadi buat kalian yang mau tahu spesifikasi detailnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, langsung saja dari yang pertama kita akan bahas mengenai karakter dari frame dan juga untuk feelingnya. Nah, untuk framenya sendiri ini terbuat dari bahan woven ya, dengan shape berbentuk box frame yang terasa lumayan aerodinamis ya ketika raket ini saya swing. Kemudian untuk sweet spot di raket ini juga punya karakter yang lumayan luas ya, sehingga pada saat saya melakukan pukulan itu jarang yang miss hit. Nah, jadi biasanya pemain-pemain pemula dan intermediate itu sering melakukan pukulan yang miss hit. Nah, dengan adanya sweet spot yang luas seperti ini, jadi ini bisa meminimalisir miss hit pada saat kita melakukan pukulan. Kemudian untuk frame wovennya ini juga terlihat keren ya, finishingnya glossy seperti ini. Dan juga untuk hitting soundnya, nah untuk hitting sound sendiri ketika saya pasangin senar BG66 Brilliant dengan tarikan 26 lbs ini juga terdengar cukup memanjakan telinga ya. Dan saya yakin sih kalau misalkan raket ini dipasangin senar BG66 Ultimax, hitting soundnya akan jauh lebih nyaring dan juga lebih menggelegar. Nah, kemudian untuk karakter shaftnya dan untuk feeling shaftnya sendiri punya karakter yang terasa fleksibel ya, karena pas saya bengkokin seperti ini, nah ini memang berasa banget dia punya karakter yang lentur dan juga fleksibel seperti ini. Nah, yang paling membuat raket ini terasa fleksibel adalah pas kita melakukan pukulan ya. Nah, itu baru terasa banget kalau ada transfer energi yang lebih besar ya yang dihasilkan oleh shaftnya ketika kita melakukan pukulan. Jadi untuk pukulannya itu akan jauh lebih berisi seperti itu ya. Kemudian untuk karakter raket ini juga terasa banget dia punya karakter yang head heavy. Kenapa? Karena saya biasanya pakai raket yang karakternya headlight ya. Jadi pas saya pakai raket ini memang berasa banget bedanya. Jadi kita butuh power yang lebih untuk melakukan swing dan juga terasa bedanya ya, di mana hasil pukulan yang kita lakukan itu jauh lebih cepat dan jauh lebih berisi ketika menggunakan raket ini. Jadi menurut saya raket ini enak banget untuk dipakai bermain menyerang ya, menggunakan power yang kita miliki. Nah, kemudian untuk presisi pukulannya sendiri dengan tarikan 26 lbs ini ya terbilang standar ya, dan menurut saya masih bisa lebih bagus jika memang tarikannya sendiri itu ditambah ya. Tapi ini memang tidak direkomendasikan jika power yang kita miliki itu minim ya, karena nggak guna juga ya tarikan tinggi jika kita nggak punya power yang melimpah. Jadi bisa-bisa pukulan-pukulan yang kalian lakukan itu kebanyakan nanggung seperti itu ya. Jadi walaupun maksimal tensionnya raket ini bisa sampai dengan 35 lbs ya, sebaiknya kalian tarik sewajarnya dan semampu kita melakukan pukulan yang maksimal seperti itu ya. Nah, kemudian untuk masalah grip sendiri, nah kalau nggak salah sih gripnya di G5 ya. Nah, jadi terasa nyaman ketika dipegang dan juga terasa suportif ya raketnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk masalah swing speed ya, menurut saya lumayan bisa cepat ya, karena memang bobot raket ini cuman ada di 83 sampai dengan 85 gram, yang mana dia ada di kisaran 4U ya. Jadi masih enak dipakai oleh kelas pemula dan juga intermediate. Nah, tapi saya sendiri karena lebih sering pakai raket yang 5U dan 6U dengan karakter yang headlight ya, sebelumnya ketika pertama kali pakai raket ini memang agak terasa ya untuk bobotnya sendiri. Jadi bedanya itu terutama di set-set terakhir ya, dimana power dan stamina saya itu sudah mulai terkuras, jadi memang berasa banget bedanya seperti itu. Nah, kemudian untuk feeling smashnya sendiri sudah pastilah terasa lebih baik dari raket-raket saya yang sebelumnya, yang mana memang karakternya sendiri itu headlight ya, dan untuk bobotnya sendiri juga ada di kisaran 5U atau 6U. Jadi otomatis untuk hasil smash raket ini jauh lebih baik dari raket-raket saya sebelumnya. Nah, kemudian untuk kontrol sendiri, kalau raket ini ya kalau menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Jadi untuk kontrol itu tergantung dari skill yang kalian miliki dan juga untuk tarikan senarnya juga ya. Jadi semakin
tinggi tarikan senarnya ya makin gampang untuk netting dan juga untuk kontrol cock, tapi juga butuh power yang lebih untuk melakukan lob ataupun smash tentunya. Nah, kemudian selanjutnya untuk drive. Nah, untuk drive karena memang raket ini punya swing speed yang lumayan bagus, jadi otomatis untuk drive sendiri juga masih enak banget ya, karena memang untuk bobotnya sendiri kisaran 4U ya itu masih standar lah ya seperti itu. Jadi untuk main drive juga masih enak banget kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk melakukan pukulan lob sendiri, raket ini juga masih enak dan nyaman banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah nemu tarikan yang pas, jadi untuk lob pasti bisa sampai ke backcourt dan itu bisa membuat lawan jadi lebih susah nyari cock kita seperti itu. Nah, jadi itu dia ya untuk feeling dari raket ini. Jadi pada intinya kalau menurut saya sih raket dengan bobot 83 sampai dengan 85 gram ini dan punya karakter yang happy seperti ini dan segala macam teknologi dan bahan-bahan yang digunakan, raket ini ya terasa nyaman digunakan ya. Gripnya juga oke, kemudian hasil pukulannya juga lumayan presisi ya, kemudian untuk hasil smashnya juga jadi lebih berisi, swing speednya juga masih lumayan enak ya, walaupun memang pastinya nggak secepat raket-raket yang karakternya headlight. Kemudian saya juga merasakan power tambahan yang cukup besar ya dari shaft dan juga kepala raket yang karakternya head heavy ini. Dan juga untuk feedback yang kalian rasakan di tangan itu terasa minim ya, jadi nggak mengganggu kenyamanan pemakaiannya lah seperti itu. Jadi secara overall raket ini membuat saya nyaman ya dan juga sesuai dengan kebutuhan saya seperti itu. Dan untuk harganya juga lumayan terjangkau. Jadi buat kalian yang cari raket 4U dengan karakter yang headlight dan harga murah, ya raket ini bisa menjadi opsi buat kalian seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya untuk review dan juga impression saya ketika menggunakan raket ini. Kembali lagi ini adalah pengalaman saya pribadi ya, jadi masing-masing orang kalau untuk raket sendiri itu punya feel yang berbeda-beda tentunya. Tapi ini untuk pengalaman saya, semoga video ini bisa menjadi bahan perbandingan lah sebelum kalian memutuskan untuk membeli raket ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.